Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru hadir kembali berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua. Nah, untuk kesempatan video kali ini saya akan memberikan cara, tips atau tutorial membersihkan mesin kompor kuantum. Jadi saya akan memberikan tips cara membersihkan kompor kuantum dari 0 sampai akhir ya. Jadi untuk kendala susah nyala atau apinya kecil, apinya merah, itu semua di sini sudah sekaligus karena servisnya itu kan dari awal sampai akhir. Jadi akan semua saya akan bongkar ya. Jadi yang punya kompor kuantum, mau yang setungku mau yang dua tungku, itu mesinnya sama kayak gini ya. Jadi ini pakai tombolnya tadi berhubung hilang, ini pakai tombol merek yang lain. Untuk percikannya di sini masih ada ya, masih bagus percikan yang di sini. Jadi langsung aja caranya seperti ini. Ini buka dulu. Baut yang ada di sini ada dua. Kita buka. Nah, ini kabelnya kita copot dulu. Nah, kan kelihatan di sini kotor banget ya. Ini semua harus kita bersihkan total. Dan untuk bagian spuirnya, kalau mau ngebongkar, ini diingetin, dipahamin. Kalau yang bingung ini bisa difoto dulu, cepet, karena ini beda ya. Nah, ini saya copot. Tuh, ini kan dia posisinya seperti ini. Nah, ini kan posisinya harus kayak gini, beda. Takutnya pas kita bersihin kita lupa, jadi malah mampet. Takut kebalik seperti ini. Gitu ya. Ini saya akan bongkar semuanya dulu. Nah, seperti itu. Jadi di spuyer itu juga kelihatan kalau ada kotoran dari sininya. Dan saya pakai lap buat bersihin sisa-sisa minyak. Namanya kompor itu mesti banyak minyak. Bagian dalam. Dan saya akan pakai katembat. Nah, kemudian kita bisa pakai katembat untuk bersihin bagian dalam ya. Jadi biar nggak ada kotoran, sisa minyak. Jadi untuk servis kompor biasanya kan kalau apinya kecil, memang itu bisa kita colok ya dari sini ya, pakai jarum pentul itu kita bisa colok. Tapi kan itu nggak ngebuang kotorannya, dia cuma kotorannya masuk gitu. Logikanya kan kotorannya cuma masuk. Nah, kemudian kalau kita pasang gas, itu akan kedorong gas lagi dan dia bisa mampet lagi. Jadi kayak gitu ya. Jadi kurang bagus kalau kata saya, kurang maksimal. Berbeda caranya kalau kita bongkar dan kita buang langsung kotorannya atau masalahnya gitu. Ini jika sudah, kita kasih minyak singar. Nah, seperti ini. Untuk bagian ini semburannya, apinya, ini bisa kita bersihin juga karena biasanya ini banyak anuan itu ya, apa namanya, sarang laba-laba, jadi dia bisa susah nyala. Nah, jika sudah, saya di sini pakai kompresor. Dan bagian pipanya juga, nah, biar lebih maksimal. Nah, untuk bagian ininya ini udah beres. Kemudian di bagian spuyernya nih, ini yang paling penting nih, bagian spuyer. Kita bisa langsung lap di sini. Jadi buang sisa-sisa minyak atau kotoran ya di dalamnya. Yang penting dia bersih. Pakai katembat juga di bagian dalam. Nah, jika sudah bersih nih seperti ini ya. Ini enggak terlalu begitu kotor. Ini bagian paling penting di bagian ininya nih. Ini bagian ininya.
Nih, ini yang ngeper ini fungsinya tuh buat nyemburin koreknya ya. Jadi ini harus diminyakin. Nah, ini kita minyakin juga semua. Oke, ini beres. Lanjut ininya. Pokoknya semua kita bersihin. Pernya. Nah, terakhir ini bagian tombolnya ya, pemantiknya ya, itu biasanya kotor banget sini. Jadi di wajah baru servis saya bisa servis kompor juga, bukan cuma kipas angin. Segala kompor, itu mau kompor tanah mau kompor apa, itu bawa aja ke toko saya ya. Untuk yang belum tahu, toko saya di alamatnya di Jalan Baru Naming Debotin, Kota Depok, Pancoran Mas, dekat stasiun Depok Baru ya, itu udah deket. Nah, kemudian sininya nih kita bersihin nih. Ini bisa pakai katen bat. Ini biasanya paling sering kotor di bagian ini. Ini harus bersih dia ya. Ini, jika serasa sudah bersih, ini kita minyakin dan di bagian ininya juga nih, bagian pelatuk ini minyakin biar nggak seret. Terus bagian depan. Nah, ini fungsinya buat ngeper ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bagian pemasangan. Bagian pemasangan dari belakang ya. Ini untuk masang ini. Ini nggak boleh kebalik ya. Ini nggak boleh seperti ini. Jadi harus seperti ini. Ini yang datar nih, yang gepeng. Jadi kita masukin. Nah, seperti itu. Jadi di dalam ya. Kelihatan. Dan ini kita taruh. Dan untuk selanjutnya ini spuyer. Ingat ya, ini posisinya lurus. Dan spuyer ini harus kita ingat tadi. Ini jangan sampai kebalik. Karena di sini kan ada coakan tuh. Di bagian sisinya ini enggak ada. Ini ada coakan. Itu di pinggir sebelah sini. Jadi begini ya. Di pinggir nih, coakan ini di pinggir. Jadi untuk ininya, ring bagian pelatuknya juga, ini madepnya ke atas seperti ini. Jadi jangan kayak gini. Ini harus seperti ini ya. Nah, kita masukin dulu. Nah, ini kita pegang lurus seperti ini nih. Ini kita pegang. Ini posisinya juga lurus mesinnya. Kita masukin. Bisa kelihatan. Nah, jadi ini lurus. Ini harus lurus tuh. Lurus. Ini kan ada coakan, lurus. Nah, selanjutnya per kita pasang seperti ini. Dan di bagian ini jangan lupa, jangan kebalik. Yang ada pelatuknya, yang ada pelatuknya ini, dia akan ketemu di ini, bagian pelatuk yang ini. Jadi kalau kita pasang kebalik kayak gini, posisinya ini di bawah, ini nggak nyangkut, jadi cuma cek los gitu ya. Jadi harus ini posisinya di atas. Caranya ini kita tinggal masukin aja. Jadi ini nih besi yang ini ada besi sini, dia harus masuk di pernya ini ya. Jadi caranya kita masukin seperti ini. Nah, ini kan sudah masuk per, kita tinggal rapetin. Ini sambil kita tahan ya. Ini kita tahan nih pakai tangan seperti ini. Langsung dibaut. Nah, baut satunya lagi juga. Ini harus kenceng ya. Kemudian ini kabel ini kita pasang lagi. Dan jika sudah, ini udah beres ya, tapi kita perlu cek lagi karena ini kan gas, ini bahaya. Bagian ininya nih, ini harus kita cek. Biasanya dia bautnya tuh kendor. Biasanya kalau nggak dikencengin, itu bisa ada kebocoran dari sini nih. Jadi kita harus pastiin juga nih semuanya bagus.
Dan ini kan udah pas. Tuh. Hasilnya ini seperti ini. Ini udah jadi, tinggal pasang ya. Tapi ini saya akan coba pasang ke bodinya. Nanti kita coba juga. Nah, untuk bagian selanjutnya pemasangan ke bodinya ya. Untuk bagian pemasangan mesin ke bodinya ini gampang. Nah, kita masukkan, ini ada lubang ya di sini di bawah. Kita masukin dan ini kita pasin di sini. Nih, kita pasin bautnya ya, lubang bautnya. Kemudian kita baut. Nah, seperti ini. Kemudian baut satu lagi. Pastikan untuk baut ini harus kenceng, karena bagian ini sering kita tekan buat nyalain kompornya ya. Oke, tombol kita pasang. Ini bukan tombol aslinya. Tuh. Ciri khas Quantum dia bunyi nyaring itu. Tak, tak. Nah, kemudian bagian pemasangan pipanya nih. Untuk bagian pipa ini kita cek dulu bagian bautnya ini. Kalau dia kendor kita bisa kencengin, karena biar nggak goyang-goyang ya. Dan pipa ini sudah saya bersihkan juga, ini udah saya cuci. Jadi cara pasangnya seperti ini. Kita balik. Ini kita masukin dulu seperti ini. Nah. Kemudian ini kita masukin ke spuyernya dulu ya, seperti ini ya. Kemudian bagian penguncinya ini, nah, kita bisa turun ke bawah dan tarik ke atas. Dan untuk satunya sama. Nah, kemudian kita balik. Lanjut kita baut samping. Nah, untuk sampingnya juga sama. Seperti ini. Kemudian bagian burnernya ini ada bautnya ya buat ngencengin ya. Ada juga yang nggak ada bautnya, tinggal masukin. Ada juga yang nggak model ini ya, yang modelnya itu ada kuningan, bisa dicabut. Itu lebih bagus biasanya. Untuk caranya kita pasin. Nah, ini kan masih kendor, bisa kita putar. Kita kencengin nih, balikin kompornya. Ini pasin di sini bautnya nih. Terus kita kencengin. Nah, kita kencengin yang kenceng. Nah, ini udah pas. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kemudian saya akan coba pasang selangnya ke gas. Oke, kita langsung pasang selangnya. Untuk bagian selang ini penting juga ya nih buat teman-teman. Kalau di rumah kalian, ini bagian selangnya ini biasanya tuh kaku yang udah lama ya. Kaku dia antara 10 cm. Itu diwajibkan, kalau kata saya, saran saya itu dipotong. Dipotong, nyari yang masih lentur. Jadi biar nggak pecah, dan fungsinya itu biar nggak bocor dari sini. Ini kalau bocor atau apa, kalau ini kaku, kita klaim juga itu nggak bakalan ngunci. Dia masih tetap bocor, nanti akan ada api di bawah sini gitu. Ini bagian paling penting ya. Dan saya akan pasang gasnya dulu. Oke, untuk gasnya ini udah saya pasang. Regulatornya udah terpasang, selangnya udah terpasang. Kemudian untuk mencobanya,
Ini kan kompor regulatornya baru dimasukin ke gas. Itu saran saya ini kita buka dulu. Nah seperti ini. Ini biar gasnya itu naik. Nah gasnya itu naik. Nah ini udah tercium bau. Kemudian matiin lagi. Jadi biar ini keisi dulu ya rongga-rongga yang kosong. Kemudian kita nyalain lagi. Nah itu langsung nyala. Jadinya kayak gitu. Cara saya ya biasanya ya. Ini bisa kelihatan apinya di sini mantap. Kita kecilin. Ini paling kecil ke bawah. Ini paling gede. Oh. Tuh, ini 1 kali ceklek ini langsung nyala. Ini cakep kompornya, apinya gede. Nah, kita akan coba pakai tungku dan pancinya biar kelihatan apinya semakin gede. Oke, untuk tungkunya di sini sudah saya cuci juga. Nah, seperti ini. Ini punya Quantum ya. Tuh. Apinya mantep, dia gede. Dan untuk lebih jelasnya ini saya akan pakai semacam panci ya, ini buat biar tahu kalau dia ada pancinya seperti apa nyalanya nih. Kita langsung nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Apinya itu lebih besar, tuh bisa kelihatan. Apinya mantep biru dan ini cakep banget. Ini jadi lebih masak, jadi lebih cepat matang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.